Mari belajar kurikulum Merdeka PAUD. 3 elemen capaian pembelajaran fase pondasi. 1. Nilai agama dan budi pekerti. 2. Jati diri. 3. Dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Bagaimana menurunkan elemen menjadi tujuan pembelajaran? Elemen nilai agama dan budi pekerti memiliki 4 sub-elemen, yaitu 1. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 2. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak mulia. 4. Anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sub-elemen 1, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Contoh alur tujuan pembelajaran. TP1. Anak mengenal nama Tuhan dan dapat menjelaskan simbol-simbol praktik agamanya secara sederhana, seperti perayaan hari besar agama, tempat ibadah, dan lainnya. TP2. Anak berpartisipasi dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sub-elemen 2, anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh alur tujuan pembelajaran. TP1. Anak memahami dan berpartisipasi aktif menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya. TP2. Anak memahami dan bersedia menjaga kesehatan diri sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. TP3. Anak memahami dan mulai bersedia menjaga keselamatan diri dalam lingkup sederhana sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sub-elemen 3, anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Contoh alur tujuan pembelajaran. TP1. Anak mengenal dan memahami persamaan maupun perbedaan ciri diri dengan orang lain di sekitarnya. TP2. Anak memahami dan mempraktikkan perilaku baik di lingkungan. Sub-elemen 4, anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh alur tujuan pembelajaran. TP1. Anak menunjukkan minat dan memahami cara menjaga alam di sekitarnya. TP2. Anak berpartisipasi aktif untuk merawat makhluk hidup lain dan alam, dimulai dari lingkungan terdekat. Elemen jati diri memiliki 4 sub-elemen, yaitu 1. Anak mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. 2. Anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dan dunia, serta rasa bangga sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. 3. Anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma yang berlaku. 4. Anak menggunakan fungsi gerak, motorik kasar, halus, dan taktil, untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan diri. Sub-elemen 1, anak mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Contoh alur tujuan pembelajaran. TP1. Anak mengenal dan mengekspresikan emosi yang dapat diterima oleh orang lain, adaptif. TP2. Anak dapat menenangkan diri baik dengan bantuan guru maupun secara mandiri. TP3. Anak dapat terlibat dalam kegiatan bermain bersama dan dapat menjalin pertemanan dengan guru dan teman sebaya. Sub-elemen 2, anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dan dunia, serta rasa bangga sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Contoh alur tujuan pembelajaran. P1.
Anak mampu memilih hal ia suka, menunjukkan rasa bangga atas karya atau usahanya dan memiliki keinginan untuk mencoba hal baru. TP2. Anak mengenali persamaan dan perbedaan yang terdapat di lingkungan sekitar termasuk pada orang-orang di sekitarnya. TP3. Anak menyadari bahwa dirinya dan orang lain merupakan bagian dari kelompok, keluarga, kelas atau sekolah. Subelemen 3, anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma yang berlaku. Contoh alur tujuan pembelajaran. P1. Anak mengenali rutinitas yang ada di sekolah maupun di rumah. TP2. Anak memahami dan dapat melakukan aturan-aturan sederhana yang ada di lingkungan terdekat. Subelemen 4, anak menggunakan fungsi gerak, motorik kasar, halus, dan taktil, untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan diri. Contoh alur tujuan pembelajaran. P1. Anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang melibatkan gerak motorik kasar, halus dan taktil. TP2. Anak mengeksplorasi sumber daya di sekitar, sebagai alat dan atau bahan, untuk mengembangkan fungsi motorik kasar, halus dan taktil. Elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni, memiliki 7 subelemen, yaitu 1. Anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. 2. Anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca dan pramenulis. 3. Anak mengenali dan menggunakan konsep pramatematika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. 4. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. 5. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen dengan menggunakan lingkungan sekitar dan media sebagai sumber belajar untuk mendapatkan gagasan mengenai fenomena alam dan sosial. 6. Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merekayasa teknologi serta untuk mencari informasi, gagasan, dan keterampilan secara aman dan bertanggung jawab. 7. Anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya serta mengapresiasi karya seni. Subelemen 1, anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Contoh alur tujuan pembelajaran. TP1. Anak mengenali dan memahami berbagai informasi yang ada di sekitarnya. TP2. Anak dapat mengomunikasikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain dengan secara verbal maupun nonverbal melalui berbagai media. TP3. Anak dapat membangun percakapan dengan teman sebaya maupun orang dewasa melalui berbagai media. Subelemen 2, anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca dan pramenulis. Contoh alur tujuan pembelajaran. TP1. Anak menunjukkan minat dan respon positif pada kegiatan awal membaca, seperti mendengarkan, merespon cerita yang dibacakan, mengaitkan cerita dengan gambar. TP2. Anak menunjukkan ketertarikan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengenalan simbol, bunyi dan bentuk huruf pada teks yang ditemui di sekitarnya. TP3. Anak berpartisipasi aktif dalam beragam kegiatan untuk menguatkan dan melenturkan otot tangan. TP4. Anak menunjukkan minat untuk menuliskan ide dan perasaan melalui berbagai media, coretan, gambar, hingga tulisan. Subelemen 3, anak mengenali dan menggunakan konsep pramatematika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alur tujuan pembelajaran. TP1. Anak mengenal arah dan posisi benda yang ada di sekitarnya. TP2. Anak mengenali bentuk dan pola. TP3. Anak mengenal konsep dan simbol bilangan. TP4. Anak melakukan praktik pengukuran sederhana di lingkungan. TP5. Anak menggunakan kemampuan berhitung, pengenalan pola, dan pengukuran untuk menyelesaikan masalah sehari-hari di lingkungan. Subelemen 4, anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif.
Contoh alur tujuan pembelajaran. TP1. Anak berpartisipasi aktif mengeksplorasi dan menganalisa informasi yang ada di lingkungan sekitarnya. TP2. Anak mampu memilah informasi dari hasil analisa dan menggunakannya untuk menghasilkan karya secara mandiri maupun berkelompok dengan orang lain. Subelemen 5, anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen dengan menggunakan lingkungan sekitar dan media sebagai sumber belajar untuk mendapatkan gagasan mengenai fenomena alam dan sosial. Contoh alur tujuan pembelajaran. TP1. Anak berpartisipasi aktif dalam melakukan eksperimen menggunakan alat dan bahan yang ada di lingkungan. TP2. Anak memahami dan mengomunikasikan pengetahuannya akan lingkungan sekitar dengan berbagai media. Subelemen 6, anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merekayasa teknologi serta untuk mencari informasi, gagasan, dan keterampilan secara aman dan bertanggung jawab. Contoh alur tujuan pembelajaran. TP1. Anak menunjukkan ketertarikan untuk mengenal dan mengeksplorasi teknologi sederhana yang ada di lingkungan. TP2. Anak mengenali cara menggunakan teknologi yang aman dan bertanggung jawab. TP3. Anak dapat menggunakan teknologi untuk merekayasa objek maupun situasi yang ada di lingkungan. Subelemen 7, anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya serta mengapresiasi karya seni. Contoh alur tujuan pembelajaran. TP1. Anak mengenal dan menunjukkan ketertarikan pada berbagai karya seni yang diperkenalkan kepadanya. TP2. Anak mencoba membuat karya seni dengan menggunakan beragam teknik dan media seni. TP3. Anak bereksperimen melalui berbagai media seni, visual, musik, tari, drama dan digital, dan mulai menggunakannya untuk menyampaikan ide-ide. Pada penerapannya, pendidik dapat menentukan alur sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jika dirasa tujuan pembelajaran ini terlalu spesifik, untuk layanan yang dimiliki oleh satuan PAUD, satuan dapat menggabungkan tujuan pembelajaran. Satuan juga dapat mengembangkan tujuan pembelajaran sesuai dengan layanan yang dimiliki oleh satuan PAUD. Terima kasih, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, jika dirasa perlu silakan share ke teman-teman yang lain. Boleh dibantu like dan subscribe juga ya, semoga keberkahan menyertaimu. Amin.